Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syamsul Fauzi dari Pendidikan Geografi 2018 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan terkait media-media pembelajaran yang sering diimplementasikan oleh seorang pendidik seperti itu. Yang pertama adalah metode pembelajaran simulasi. Simulasi adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada lebih kepada tindakan konkret yang dilakukan oleh peserta didik. Seperti itu. Simulasi ini adalah suatu metode pembelajaran yang dimana implementasi dari teori dan praktek seperti itu. Nah, simulasi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis yang saya pahami diantaranya ada 3. Yang pertama adalah ada sosiodrama. Jenis simulasi sosiodrama ini adalah di mana seorang peserta didik atau siswa ini melakukan implementasi teori dan praktek dalam hal konteks sosial seperti itu, di mana seorang peserta didik mampu mengimplementasikan antara teori-teori yang ada di kelas dengan mempraktekannya di lapangan gitu loh. Namun dalam konteks sosial seperti itu, contohnya seperti kenakalan remaja dan lain sebagainya terkait permasalahan-permasalahan sosial. Sehingga dengan adanya teknik simulasi ini, secara sosial peserta didik mampu punya kompetensi ataupun inteligensinya seperti itu. Nah, yang kedua ada psikodrama, sama dengan sosiodrama, akan tetapi konteksnya di sini adalah terkait pada psikologi seperti itu. Nah, di sini peserta didik melakukan simulasi dalam konteks atau dengan kajian psikologi seperti itu. Peserta didik diharap dengan melakukan teknik simulasi psikodrama ini, peserta didik mampu memahami dirinya sendiri, mampu memahami sisi psikis dari dirinya seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada bermain peran seperti itu. Nah, di sini bermain peran di sini peserta didik melakukan atau memainkan perannya. Contohnya peserta didik ini melakukan simulasi dia menjadi seorang anak remaja yang nakal. Nah, di sini peserta didik diharap mampu bisa merasakan bagaimana dengan memainkan peran tersebut peserta didik dapat memahami dalam lintas perspektif seperti itu. Nah, ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang ada pada teknik simulasi seperti ini. Yang pertama adalah kelebihannya adalah dari ketiga penilaian atau tolak ukur dalam pendidikan itu kan ada efektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, dengan adanya teknik simulasi ini, dari ketiga aspek tersebut teknik simulasi ini dapat memicu atau mendukung seperti itu. Nah, akan tetapi dengan akan ada kekurangannya gitu loh. Kekurangannya adalah teknik simulasi ini kadang dijadikan bahan permainan oleh seorang peserta didik seperti itu. Namun dengan adanya kelebihan dan kekurangan. Oke, jenis yang kedua adalah jenis discovery learning atau metode pembelajaran yang discovery itu kan maknanya menemukan seperti itu. Nah, dasar filsafat dari metode pembelajaran ini adalah konstruktivisme. Konstruktivisme itu berarti bahwa suatu pengetahuan itu tidak bisa hanya sekadar transfer pengetahuan dari seorang pendidik kepada peserta didik, akan tetapi konstruktivisme ini adalah bagaimana seorang pendidik tersebut bisa menemukan pengetahuan secara empirik atau secara pengalamannya masing-masing seperti itu. Nah, discovery learning ini adalah suatu model pembelajaran yang memang
cukup baik dan bagus, akan tetapi discovery learning ini memiliki kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah, kelebihan dari discovery learning ini adalah yang pertama, discovery learning ini setiap siswa memiliki kesimpulannya masing-masing seperti itu. Nah, dan final dari pembelajaran itu dilimpahkan kepada peserta didik seperti itu. Nah, guru di sini berperan hanya sebagai fasilitator seperti itu. Nah, itu beberapa kelebihannya. Kekurangannya adalah discovery learning ini adalah tidak semua siswa memiliki makom atau level kognisi yang sama dengan apa yang akan didiskusikan atau dipelajari seperti itu. Nah, terjadi ruang dialektika yang memang terdapat perbedaan di antara setiap peserta didik seperti itu. Nah, oleh karena itu, kekurangannya adalah yang pertama, tidak semua peserta didik itu sama karakteristiknya, dan yang kedua, kebiasaan yang memang seorang guru atau peserta didik itu sebagai pemberi materi di sini agak tergeserkan, karena memang guru hanya sebagai fasilitator dan murid ini adalah sebagai sentral pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu metode yang dimana peserta didik mampu untuk bisa berpikir secara kritis, analitis, dan solutif seperti itu. Bahkan pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu pembelajaran yang memang membutuhkan ranah kognitif yang cukup harus mumpuni seperti itu. Nah, karena memang pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu pembelajaran yang tidak hanya sekadar teoritis saja, tetapi di sini pembelajaran ini memicu harus adanya implementasi dari teori dan praktek tersebut. Pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu pembelajaran yang memang mempunyai banyak kelebihan. Di antara kelebihannya adalah berpikir kritis dan analisis gitu loh. Ya. Selanjutnya ada praktikum. Nah, praktikum di sini adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan ketiga dari tolak ukur atau aspek dari penilaian pendidikan tersendiri. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, psikomotor ini adalah peserta didik harus terjun ke lapangan, menganalisis objek, serta mengimplementasikan teori-teori yang lalu lalang di kelas seperti itu. Nah, di sini dalam praktikum ini peserta didik diuji apakah apa yang telah dipelajari oleh peserta didik secara teoritis atau di kelas telah diterapkan atau tidak seperti itu. Nah, praktikum ini adalah suatu pengujian agar secara kognitif dia cukup dan secara analitis realitas dia cukup pula. Diharap dengan adanya praktikum ini peserta didik mampu sadar secara realitas, sadar akan pentingnya proses pendidikan tersebut seperti itu.